Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan beberapa rumus sederhana yang ada di dalam Excel. Rumus-rumus yang akan kita pelajari ini adalah rumus-rumus sederhana yang biasanya memang digunakan untuk penyajian data. Baik itu penyajian data dalam penulisan skripsi atau data-data yang disajikan dalam dunia perkantoran. Baiklah, untuk yang pertama kita perlu pelajari dulu rumus-rumus manual yang biasanya dalam bentuk sederhana kita gunakan software atau aplikasi kalkulator, tapi itu juga bisa dikerjakan di dalam Excel. Contohnya sebagai berikut. Pertama yaitu rumus manual, operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Baiklah, yang pertama adalah penjumlahan. Perhatikan kolom yang ada di M dan kolom yang ada di N. Kita akan menggunakan data yang ada di kolom M dan kolom N ini, dan kolom O ini sebagai hasilnya. Yang pertama yaitu penjumlahan. 91 ditambahkan dengan 88. Caranya yaitu, dalam setiap rumus yang ada di Excel ini harus diawali dengan sama dengan. Kemudian, sederhananya kita akan menjumlahkan angka atau jumlah 91 dengan 88. Sebenarnya ini bisa kita gunakan 91 kemudian ditambah 88. Ini sudah keluar hasilnya kalau seperti ini. Maaf, ini settingannya masih persen. Kita ganti dulu number. Oke. Hasilnya 185. Tapi operasi yang kita gunakan misalnya untuk menggunakan sel itu adalah kotak-kotak kecil yang ada di sini. Misalnya 91 ini adalah sel, di dalam sel. 88 ada di dalam sel kolom N baris 5, N5, membacanya seperti itu. Maka yang kita gunakan adalah bisa juga seperti ini, sama dengan kolomnya kita sorot, kemudian tambah kolom yang lainnya. Nah, sel M5 ditambah dengan sel N5. Kemudian kita enter. Hasilnya keluar seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini adalah jumlah atau hasil operasi dari kolom M ditambahkan dengan kolom N. Begitu juga dalam pengurangan. Misalnya kita akan mengurangkan kolom yang ada di M ini dengan N. Maka yang kita buat adalah pertama kali ketikkan sama dengan, kemudian kita sorot di sel yang ini, sel di kolom M, kemudian dikurangi dengan sel yang ada di kolom N. Enter, maka keluar hasilnya adalah 3. Kita tarik ke bawah. Ini akan menghasilkan operasi dari pengurangan di kolom M dikurangi dengan kolom N. Seperti itu. Dalam perkalian dan pembagian pun juga sama. Diawali dengan sama dengan, kemudian kita soroti selnya, kemudian kita kalikan. Kali itu adalah tanda bintang. Kemudian sel selanjutnya kita enter, maka keluar hasilnya. Seperti itu juga untuk pembagian ya. Oke. Sum adalah operasi penjumlahan. Kita jumlahkan kolom yang ada di M ini dengan angka yang ada di kolom N. Misalnya diawali dengan sama dengan, jangan lupa, kemudian kita ketik sum dan harus kita kasih tanda kurung. Sebenarnya ini sama fungsinya dengan penjumlahan tadi, hanya ini menggunakan rumus ya. Sum 91 ditambahkan dengan 88. Sebenarnya kita cukup menuliskan value atau nilai dari sel yang ada di sini. Misalnya 91 titik koma, kita tuliskan value-nya 88. Kasih tutup kurung atau tidak kasih tutup kurung pun juga bisa karena dia langsung otomatis. Nah, seperti ini. Tapi biasanya kita menuliskan ini
kita tuliskan atau kita masukkan datanya adalah sel. Sel atau kotak yang ada di kolom M dan kolom N. Kenapa? Agar nanti ketika kita mau melihat hasil di bawahnya, itu tinggal tarik ke bawah. Ini kalau misalnya seperti tadi, kalau kita tarik ke bawah, ini tidak keluar hasilnya. Hasil penjumlahan dari yang ini. 83 ditambahkan 65 tidak keluar. Kenapa? Karena rumus yang dijadikan datanya adalah value. Value-nya ini adalah 91 dan 88. Sedangkan yang kita inginkan adalah hasil operasi dari kolom yang ada di M dan kolom yang ada di N. Maka yang kita gunakan adalah sel. Sel yang ada di M5, titik koma, kemudian ini tidak bisa kita klik karena kita sudah tahu dia ada di kolom N dan di baris 5, maka kita tuliskan N5. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, ini kita hapus ini yang tadi. Ini kalau kita tarik ke bawah, maka akan menunjukkan hasil operasi dari kolom yang di M ditambahkan dengan kolom yang N. Oke, seperti itu. Average ini operasi untuk mencari nilai rata-rata. Misalnya tadi kita sudah mendapatkan hasil jumlah dari nilai yang ada di semester 1 ditambah dengan nilai di semester 2. Ini kita mau mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya adalah dengan menuliskan rumus sama dengan kita mencari nilai rata-rata yang ini dari 10 siswa ini sama dengan average, kemudian buka kurung, kita sorot rank. Rank adalah kumpulan dari sel-sel yang akan diambil datanya. Misalnya yang akan diambil datanya adalah sel yang ada di O ini, sel yang di O5, O6, O7 sampai dengan O14. Ini kita sorot. Caranya adalah klik dan diseret ke bawah. Seperti ini. Maka yang disorot adalah rank antara O5 sampai dengan O14. Tutup kurung, enter. Maka akan keluar nilai rata-rata dari semuanya. Nilai rata-rata adalah hasil penjumlahan nilai yang ada di 10 siswa ini, kemudian dibagikan dengan 10, maka nilainya adalah 158. Count adalah operasi atau rumus untuk mengetahui ada berapa jumlah data di rank yang disorot atau rank yang akan diambil datanya. Misalnya di rank O5 sampai O14. Ini ada 10 ya, karena memang ini sebagai contoh kita dapat melihat ada 10 mahasiswa, tapi dalam prakteknya kemungkinan kita akan mendapatkan data yang sangat banyak sekali. Kemudian dari data yang banyak ini kita ingin mengetahui ada berapa jumlah data yang diambil, bukan jumlah angka, bukan jumlah nominal operasi value-nya ini. Misalnya ini value-nya adalah 179 ditambah 158, tapi yang kita ambil itu ada berapa datanya. Ini misalnya ada datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ini nilainya ada 10. Caranya adalah sama dengan, kemudian kita tuliskan rumusnya, count, buka kurung, kita sorot data yang mau kita lihat ada berapa jumlahnya. Tutup kurung, enter. Ada 10. Kalau misalnya salah satu datanya kita hapus, maka nilainya pun juga akan berubah, 9. Karena di sini hanya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Atau kita hapus yang lain juga, jadi 8, 7, ya, seperti itu. Konta adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui ada berapa jumlah data yang diambil, akan tetapi dalam berbentuk huruf.
Dia dapat mengambil data berbentuk huruf atau angka, sedangkan count ini tidak bisa mengambil data yang mana data itu berupa huruf. Contohnya di sini, nama-nama yang ada di sini di kolom nama ini kita tahu jumlahnya ada 10, tapi dalam prakteknya kemungkinan kita mendapatkan kata-kata yang jumlahnya itu sangat banyak sekali dan kita ingin mengetahui ada berapa jumlah kata yang ada di dalam sel yang kita sorot itu. Misalnya di sini ada 10 ya, tapi kalau kita ambil contohnya, kita ingin mengetahui ada berapa nama di sini, ada berapa datanya. Caranya adalah sama dengan konta, kemudian buka kurung, kita sorot, ranknya, tutup. Ada 10. Kalau kita hapus 1, jadi 9. Hapus lagi, jadi 8. Konta juga bisa kita gunakan untuk data yang isinya adalah angka, misalnya seperti ini. Enter, juga keluar 10. Tapi kalau misalnya data yang kita gunakan adalah count, rumus yang kita gunakan adalah count, dia hanya bisa memuat untuk angka. Di sini angka ya, yang pertama. Oke, keluar 10. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini untuk kata, huruf, maka tidak akan bisa keluar. Nah, rumus yang digunakan untuk huruf sekali lagi adalah konta. Rumus kontif adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui ada berapa jumlah suatu data yang mana disortir atau difilter untuk kata tertentu. Misalnya contoh di sini untuk nilai sangat baik. Misalnya contoh di sini adalah untuk nilai sangat baik dengan nilai A. Rank data yang kita ambil adalah nilai. Karena nilai di sini memuat huruf ya. Ada A, C, B, C, B, D, B, B. Nah, ini kita ingin mengetahui. Untuk nilai A atau sangat baik, ada berapa sih jumlahnya dari 10 mahasiswa ini? Caranya yaitu sama dengan kontif, buka kurung, kita tuliskan ranknya, kemudian titik koma, kriteria yang mau kita ambil. Kalau dia adalah berupa huruf, maka harus diawali dengan tanda petik. Nah, kita ingin mencari yang A aja, ada berapa sih? Tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Ada 2 ternyata. Coba kita hitung. Ada 1, 2, ya, ada 2. Perlu diketahui bahwa rumus ini tidak bisa kita tarik ke bawah. Tidak seperti operasi penjumlahan pengurangan yang sebelumnya kita pelajari. Ini kalau kita tarik ke bawah memang mengeluarkan data, akan tetapi data ini rank yang disorot itu berbeda, tidak sama. Kalau ini rank yang disorot adalah 10 ini dari kolom O.5 sampai O14. Kan tetapi untuk yang ini berbeda, O6 sampai O15. Jadi tidak bisa ditarik ke bawah. Harus satu-satu. Bisa kita copy paste untuk rumusnya. Untuk yang baik kita ingin mengetahui juga untuk yang dapat nilai B ada berapa. Kontif dari O5 sampai O14 kita cari untuk nilai yang B. Enter. Ada 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Begitu juga untuk nilai yang C, D, dan E. Oke, sekarang kita coba bagaimana jika data yang kita sorot ini bukan berbentuk huruf. Kalau di sini nilai value-nya adalah huruf. Nah, yang kita ingin ambil adalah angka. Misalnya ya, seperti ini. Ada 4, 2, 4, 2, 3. Apakah bisa? Kita coba.
Nah, ini ranknya kita ganti. Bukan rank yang memuat huruf. Ranknya adalah rank yang memuat angka. Nah, untuk angka berarti di sini tidak perlu kita kasih tanda kutip, langsung kita kasih setelah ranknya disorot titik koma, kemudian kita tuliskan angka berapa yang mau kita ketahui. Misalnya angka 4 sesuai dengan ini ya. Angka 4. Tutup kurung, enter. Ya, bisa juga keluar. Nah, begitu juga untuk misalnya untuk yang nilai C tadi belum kita cari. C sama dengan kontif kak kurung, kemudian kita sorot rank yang akan kita jadikan sumber data, titik koma, kemudian C ini nilainya 2, konversi nilai akhirnya. Maka kita tuliskan angka 2. Tutup kurung, kemudian enter, maka akan keluar jumlah data yang mana nilainya itu 2 atau cukup atau C. Ada 1, 2, 3 seperti itu. Jadi perbedaannya adalah jika rank sumber datanya itu berbentuk huruf atau kalimat, maka digunakan tanda petik. Sedangkan jika sumber data ranknya itu adalah angka, maka tidak perlu dikasih tanda petik di sini. Ada satu cara yang memudahkan dalam penggunaan rumus count, yaitu dengan cara menggunakan rumus frekuensi. Angka yang ada di sini, ada berapa jumlah frekuensinya? Caranya yaitu sama dengan frekuensi kak kurung, kemudian kita cari datanya, rank yang akan menjadi sumber data, kemudian titik koma. Titik koma, selanjutnya kita cari urutan datanya, urutan data yang akan kita gunakan sebagai hasil dari pencarian data frekuensi tadi, yaitu ada di sini 4, 3, 2, 1, dan 0. Harus senilai ya, value-nya harus sama. Kemudian kita sortir ranknya, tutup kurung, kemudian kita enter. Maka akan keluar hasilnya. Dan yang ini bisa kita tarik ke bawah. Berbeda dengan rumus yang count tadi. Kalau count tidak bisa kita tarik ke bawah. Tapi ini tidak bisa diterapkan jika sumber datanya itu berbentuk value-nya adalah huruf. Itu tidak bisa. Hanya bisa value datanya itu adalah angka. Min dan max. Apa fungsi dari min dan max ini? Min dan max ini untuk menunjukkan nilai minimal dari rank data yang kita sorot itu berapa value-nya. Begitu juga dengan max adalah kebalikannya. Contoh di sini untuk nilai yang ada di sini hasil penjumlahan nilai semester 1 dan semester 2. Caranya awali dengan bismillah, kemudian dikasih sama dengan. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Pertama kita ingin mengetahui nilai minimal di sana itu berapa. Minimal. Buka kurung, kita sorot ranknya sebagai sumber data yang kita cari. Tutup kurung, enter. Maka nilai terkecil atau nilai minimalnya adalah 140. Kita cek di sini yang paling kecil 140, ada lagi yang lebih kecil? Tidak ada. 140 yang paling kecil. Begitu juga dengan max. Max ini adalah nilai maksimal. Nilai maksimal dari rank data yang kita sorot ini adalah 179. Ada yang lebih dari 179? Tidak ada. Sini yang paling tinggi adalah Jennifer Ani dengan nilai 179. Rumus selanjutnya yaitu min, median, dan modus. Yang pertama yaitu min.
Min adalah hasil rata-rata nilai suatu data. Median adalah angka pertengahan atau data pertengahan. Sedangkan modus yaitu angka yang paling banyak muncul. Oke. Min atau nilai rata-rata itu rumusnya sama seperti average. Caranya yaitu sama dengan kemudian min cut. Min adalah nilai rata-rata, itu yang digunakan rumusnya sama, yaitu average. Ini dalam istilah dalam penyajian data, tapi min itu tidak ada rumusnya di sini. Kalau kita ketikkan sama dengan min, itu tidak ada. Oke, selanjutnya yaitu median. Median atau nilai pertengahan dari suatu angka atau suatu data. Kita mau mencari nilai tengah dari nilai semester 2 misalnya. Caranya yaitu sama dengan median kurung, kita sortir rank datanya, kemudian tutup kurung. Maka nilai atau angka pertengahnya yaitu 87. Baik, kita coba buktikan dengan cara kita copy paste nilainya. Kemudian kita coba sortir dari nilai terkecil. Continue with the current selection. Ada dari 65, 71, 76, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 94. Karena kita tahu di sini jumlah datanya itu ada 10, maka nilai yang ada di pertengahan itu berada di antara 5 dan 6. Angka ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nilai tengah dari 86 dan 88 adalah 87. Maka mediannya adalah 87. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah cara untuk mengetahui ada berapa nilai atau angka yang paling banyak keluar. Angka yang sama yang paling banyak keluar. Di antara nilai semester 2 ini, nilai berapa yang paling banyak keluar? Rumusnya yaitu mode. Pakainya yang mode. Enter. Nah, ini tidak keluar atau error seperti ini. Kenapa? Karena memang di antara data dari nomor 1 sampai 10 ini tidak ada yang sama. 889465768571 nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama, maka itu yang akan keluar sebagai hasil. Karena dia mencari nilai yang paling banyak, angka yang sama yang paling banyak. Contohnya di sini, misalnya kita ganti 90 ini kita ganti menjadi 92. Maka keluar yang paling banyak nilai yang sama di sini adalah 92. Proper berfungsi untuk merubah huruf awal setiap kata menjadi huruf kapital. Upper untuk merubah semua kata menjadi huruf kapital. Sedangkan lower, lawan dari upper, yaitu merubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Contohnya, baik, kita langsung ke contoh. Diawali dengan sama dengan, kemudian fungsinya atau rumusnya proper kurung, kemudian kita cari teks yang mau kita rubah. Ada di cell ini. Ada di cell ini. Klik, tutup kurung, enter. Nah, kan berubah, yang sebelumnya diawali dengan huruf kecil, ini semua diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya upper untuk merubah semua kata menjadi huruf kapital. Ini akan kita rubah menjadi huruf kapital seperti yang di bawah. Sama dengan upper, kita klik cellnya,
enter. Dan lower atau lawan dari upper yaitu jika ada kalimat yang hurufnya itu kapital semua mau kita rubah menjadi kecil, bisa klik selnya, enter. Hasilnya seperti ini. Baik, saya rasa cukup untuk pengenalan rumus-rumus sederhana. Jika ingin mengetahui rumus Excel yang lebih banyak lagi, bisa mencari di referensi internet, di Google atau melalui YouTube, itu banyak sekali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.